Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi wa kafa bi ni'matihi tatimmu shalihat. Wassalatu wassalamu ala habibil mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. La haula wala quwwata illa billah. Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kembali lagi kita bertemu di majelis yang mulia ini. Mudah-mudahan Allah pertemukan kita dalam keadaan sehat walafiat. Allah pertemukan kita dalam keadaan beriman pada Allah Subhanahu wa taala, dan kita berharap akhir daripada cerita kehidupan kita semua adalah husnul khotimah. Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mari kita lanjutkan pembahasan dari kajian rutin kita, yaitu kitab Syama'il Muhammadiyah yang dikarang oleh Imam Tirmidzi. Dan hari ini insyaallah kita akan membahas satu tema yang saya kira tema ini adalah bagaimana gambaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam keseharian beliau, dan semoga tema ini bermanfaat bagi kita semua, yaitu tema tentang senyumnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tentu dalam kehidupan kita ini ya, kita bukan hanya saja makhluk individu, tetapi kita adalah makhluk sosial yang sudah barang tentu kita ketemu dengan orang, sudah barang tentu kemudian kita berjumpa dengan orang lain, sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan gambaran bagaimana sih layaknya seorang muslim yang beriman pada Allah dan mencintai Rasulullah SAW dalam kesehariannya, supaya dengan orang-orang kita cintai seperti anak istri, kemudian keluarga, tetangga, dan masyarakat di sekitar kita, kemudian juga berbahagia ketika kita berada di samping mereka. Salah satunya adalah senyum, kata Rasulullah SAW. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam bab ini ya, ada beberapa hadis yang insyaallah kita akan bacakan dari kitab Syama'il Muhammadiyah. Pertama dari hadis sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang bernama Jabir bin Samurah. Beliau berkata, kana fi saqai Rasulillah sallallahu alaihi wasallam humusyah. Sahabat ini bercerita, di antara betis Nabi sallallahu alaihi wasallam itu terdapat satu benjolan daging yang nampak kelihatan benjolannya, kata sahabat ini. Wa kana la yadhaku illa tabassuman, dan tidaklah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya tidak pernah terbahak-bahak dalam ketawa, kecuali tabassuman, kecuali ringan saja. Artinya tabassum itu senyum saja ya. Fakuntu idza nazartu ilaihi, kata sahabat Jabir bin Samurah ini, ketika aku melihat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qultu alhanul ainaini wa laisa bil akhal ya. Setiap aku melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam senyum beliau, nampak ya dari mata beliau seperti orang yang bercelak, kata sahabat ini ya. Hadis yang kedua ya, nanti kita jelaskan satu persatu Pak ya. Dari Abdullah ibn Harith annahu qala ma ra'aitu ahadan aktsara tabassuman min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Dari sahabat Abdullah bin Harith mengatakan, aku tidak pernah melihat seorang yang lebih banyak senyumnya kecuali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi senyumnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu lebih banyak daripada ketawanya, Bapak Ibu yang dirahmatullah subhanahu wa taala. Setiap ketemu orang pasti senyum. Makanya di antara tiga ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pertama-tama ketika beliau datang dari Mekah ke Madinah, tiga hal. Yang pertama adalah ifsa'us salam ya. Apa itu? Ucapkan salam, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ila man arafta, kepada engkau kenal, wa illam ta'rif, atau orang yang tidak engkau kenal, dengan kemudian memberikan senyuman yang indah. Yang pertama.
Yang kedua, Rasulullah SAW mengajarkan kepada sahabat ya muhajir ini adalah selain kemudian menebar salam, kemudian apa? It'amut ta'am. Kemudian sering traktir di antara kalian. Ternyata Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kadang-kadang ya permasalahan besar itu kadang-kadang bisa diselesaikan di warung kopi. Nah, makanya kalau kita lihat ya orang-orang masyarakat jahiliyah pada saat itu Bapak Ibu ya, khususnya di kota Mekah, mereka kemudian ya yang namanya menaruh air zam-zam di dekat Ka'bah itu sangat luar biasa. Sampai hari tradisi itu kemudian muncul, Pak. Bahkan di rumah-rumah mereka itu, depan-depan rumah mereka ditaruh makanan, ditaruh minuman, ya siapa saja bisa ambil. Dan bahkan di tradisi salah satu negara di mana tempat kita belajar dulu, ya kami belajar dulu, yaitu di Sudan, Bapak Ibu, kalau setiap Ramadan, ya yang orang Arab itu sangat tertutup rumahnya, Pak, biasanya di luar Ramadan. Tertutup, jarang mereka buka pintu gerbang rumahnya. Tetapi ketika datang Ramadan Bapak Ibu ya, kami 30 hari tidak pernah masak, Pak. Yang dilakukan mahasiswa-mahasiswa itu adalah setiap ba'da asar mereka keliling, Pak. Kenapa? Setiap ba'da asar rumah-rumah orang-orang Sudan itu dibuka. Kemudian seluruh makanan takjilnya kemudian dikeluarkan, Pak. Maka disitulah mereka kemudian ya mencari orang yang mau makan di rumahnya. Bahkan dalam satu peristiwa keluar dari sebuah koran di Sudan, itu ada orang saling ya menyeret sampai ke mahkamah, sampai ke pengadilan. Kenapa? Karena ya tamunya diambil oleh tetangganya, Pak. Bayangkan itu, Pak. Dan bahkan dalam satu video di Sudan itu ya, saya 7 tahun di situ, Pak. Jadi tahu karakter orang Sudan. Orang Sudan itu kalau lagi bulan puasa, Pak, ya truk-truk itu kemudian dicegat, Pak. Untuk apa? Dikasih makan, mereka suruh turun, suruh makan dan sebagainya, luar biasa. Nah, inilah perilaku orang-orang itu, Pak. Artinya begitu luar biasa. Dan bahkan saling membayar itu, Pak. Ya ketika kita makan bareng-bareng itu biasanya berebutan mereka untuk saling bayar itu. Kalau kita, Pak, Masya Allah, afwan akhi, saya mau ke WC dulu. Ketika bilnya datang gitu, Pak, udah dibayar gitu ya. Nah, Rasulullah SAW mengajarkan hal yang sederhana kepada para sahabat Nabi SAW ketika beliau awal-awal pergi hijrah. Pertama, kemudian mengucapkan salam kepada siapa saja yang kita lewati, bukan hanya saya yang kita kenal, tetapi orang yang mungkin kita tidak kenal, dengan kemudian menampakkan senyum yang indah. Kemudian yang kedua, Pak, memberikan orang makan, ya, karena makanan yang dikonsumsi oleh orang yang kita beri makan itu nanti kemudian akan jadi saksi nanti di hari kiamat. Maka Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan Bapak Ibu, kalau kemudian kita dikasih makan, ditraktir sama orang Padang misalnya, maka kita mendoakan kepada saudara kita, apa doanya? Allahumma ta'amman at'amana wasqina man saqana. Ya Allah, berilah makan orang yang telah beri aku makan di dunia, dan berilah minum orang yang telah beri aku minum di dunia. Itu doanya Bapak Ibu. Ya, coba nanti kalau ditraktir, Pak, bacakan doa ini. Coba, Pak. Allahumma it'am man at'amana wasqina man saqana. Ini doanya nanti kalau ditraktir, Pak. Kalau kita lagi goes 10 orang, 1 yang bayar, maka 9-nya mendoakan kepada orang yang bayar itu, Pak, ya. Ya, saya tahu nih, Pak, Ketua DKM sering goes hari Sabtu dan hari Rabu ya. Hari Selasa gitu ya. Baik. Yang ketiga yang dilakukan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan para sahabat di awal-awal ketika beliau hijrah, apa Bapak Ibu? Yaitu ziyaratul marid, menziarahi orang yang sakit, Pak. Ya, dan salah satu metodologi dakwah yang sangat ampuh kepada orang-orang yang mungkin tidak suka dengan dakwah kita, apa? Datangi ketika dia sakit dan bawakan buah-buahan tanpa berpanjang kalam, insya Allah besoknya akan ngikut ke kita. Ketika Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ya sering dicela oleh orang Yahudi ya di pinggiran pasar Madinah, setiap hari ngumpat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam.
Tetapi Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan dia makan setiap hari, Pak. Bukan hanya saja dikasih makan, tetapi sambil dikunyah oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan sangat halus. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah wafat, maka Sayyidina Abu Bakar bertanya kepada salah satu anaknya yaitu Aisyah radhiyallahu ta'ala, "Ya Aisyah, kira-kira amalan apa yang Abi belum lakukan sepeninggal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam?" Yang kata Sayyidina Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terbiasa memberikan makanan kepada Yahudi buta yang ada di pinggiran pasar kota Madinah. Dilakukan oleh Abu Bakar, datang kemudian kasih makanan, ditaruh di sampingnya, kemudian dibuang makanannya. Ya, Anda adalah bukan orang yang terbiasa memberikan aku makan. Ya, lantas orang yang berikan Anda makan itu gimana? Dia dikasih saya sampai mulutnya, dikasih sama Abu Bakar, ternyata nggak dikunyah sama Abu Bakar. Berarti Anda bukan orang yang terbiasa memberikan aku makan, kata Yahudi buta ini. Kemudian apa kata orang Yahudi? Kemana orang itu? Siapa dia? Dialah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sekarang Allah yang sudah tiada. Maka disitulah orang Yahudi ini bersyahadat, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Kata para ulama, disitulah salah satu metode dakwah yang paling ampuh. Ketika ada orang-orang penentang dakwah Islam ini kemudian sakit, datangi dan bawakan buah kepada mereka. Seraya kita doakan mereka mudah-mudahan mendapatkan hidayah Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, gambaran yang kedua, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, gambaran senyum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini adalah digambarkan dalam satu hadis yang ini adalah interaksi orang-orang ahli surga, Bapak Ibu. Interaksinya orang-orang ahli surga dan ahli neraka dengan Allah Subhanahu wa taala, dan hadis yang agak sedikit panjang saya bacakan Bapak Ibu. Dari sahabat Abu Dzar Al-Ghifari, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inni la a'lamu awwala rajulin yadkhulul jannah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, aku mengetahui orang yang pertama kali masuk surga. Kenapa Nabi sallallahu alaihi wasallam mengetahui orang yang pertama kali masuk surga? Karena Nabilah yang kemudian membuka pintu itu surga. Karena Nabilah yang pertama kali membuka pintu surga. Jadi Nabi mengetahui siapa orang yang melangkahkan kaki pertamanya ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Wa akhiru rajulin yakhruju minan nar, dan aku tahu, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang yang paling akhir dari umatku ini yang keluar dari api neraka. Bapak Ibu, Nabi mengetahui orang yang pertama kali masuk ke dalam surga, dan Nabi mengetahui orang yang terakhir kali keluar dari api neraka dari umat Nabi sallallahu alaihi wasallam ini. Baik, Pak. Yu'ta birrajuli yaumal qiyamah. Nanti semua manusia akan dihadapkan, diadili di hari kiamat oleh Allah Subhanahu wa taala. Seluruh manusia, mulai dari Nabi Adam sampai manusia di penghujung akhir zaman. Fayuqalu a'rid 'alaihi sigharu dzunubihi. Tampakkan, kata Allah Subhanahu wa taala, seluruh dosa kecil yang pernah dilakukan si fulan. Kata Allah apa, Pak? Tampakkan seluruh dosa yang pernah dilakukan oleh si fulan. Fayukhabba'u anhu kibaruha. Tetapi Allah kemudian tidak tampakkan dosa besar yang dilakukan oleh seseorang. Kenapa, Pak? Karena salah satu kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apa? Supaya tidak ditampakkan dosa besar umatnya. Bagi siapa? Mereka-mereka yang mendapatkan syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fayuqalu lahu alimta yawma kadza wa kadza wa kadza. Kata Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada hamba tadi yang dilihatkan dosa-dosanya,
Apakah engkau kemudian mengingat apa yang pernah engkau lakukan di dunia ini dan itu, ini dan itu? Ya, maka wa huwa mukirun la yungkiru. Maka orang yang diadili tadi hanya bisa mengangguk dan tidak bisa mengelak, Bapak Ibu. Seluruh kita Bapak Ibu, ya, mungkin dalam pengadilan di dunia kita bisa mengelak karena ada orang yang kemudian membela kita. Ada pengacara kita, ada pembela-pembela kita, tetapi di hari kiamat farda semua kemudian akan menghadap Allah dalam keadaan sendiri-sendiri dan tidak ada yang membela kita selain amal kita. Orang yang kemudian ditahkim tadi, diadili tadi, wa huwa mukirun la yungkir, kemudian hanya mengangguk saja tanpa mengingkari apa yang pernah dia perbuat di dunia. Kalau pernah melakukan dosa ini, dosa itu, maka dia hanya bisa mengangguk dan tidak bisa mengingkari apa yang pernah dia perbuat. Kemudian wa huwa musyfiqun min kibariha. Kemudian Allah tutupi Bapak Ibu dosa-dosa besar yang pernah dilakukan oleh hamba tersebut dari umat Nabi sallallahu alaihi wasallam itu. Fa yuqalu a'tuhu makan kulli saymatin amilalaha hasanah. Ya, maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, gantilah dosa-dosa yang pernah dilakukan oleh hamba itu dengan kebaikan yang pernah dia lakukan di dunia. Saking kasih sayangnya siapa? Ya, Allah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terhadap umatnya. Fayaqulu innali dzunuban ma ra'aha huna. Maka Abu Dzar Al-Ghifari menambahkan, sampai-sampai orang itu nanti tidak pernah melihat dosa yang pernah dia lakukan di dunia. Ketika ditutupi dosa-dosanya, Pak, maka Abu Dzar Al-Ghifari mengatakan, innali dzunuban ma araha hahuna. Saya tidak melihat dosa yang pernah kulakukan dulu, ini dan itu. Kenapa? Karena sudah ditutupi oleh Allah Subhanahu wa taala karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala Abu Dzarrin, falaqad ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dhahika hatta bad'at nawajidhuhu. Dan pada saat itu, ya, ketika aku berucap, kata Abu Dzar Al-Ghifari, aku tidak melihat ya Rasulullah dosa-dosa yang nampak. Ya, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kemudian tersenyum. Yang nampak adalah apa? Yang nampak adalah gigi taringnya. Artinya gigi ini, Pak, apa nih? Taring ya. Nah, hanya gigi taringnya. Ini menunjukkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, kemudian tersenyum ketika mendengarkan dialog antara Allah Subhanahu wa taala dengan seorang hamba tadi. Ini membuktikan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kepada umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik, mari kita lihat gambaran, Pak. Nanti penghuni neraka itu bagaimana? Walladzina kafaru lahum naru jahannam. Dan bagi orang-orang kafir itu adalah neraka jahanam. La yuqda alaihim fayamutu wa la yukhaffafu anhum min adzabihim. Ketika mereka meninggal dunia, mereka tidak pernah akan dikasih keringanan ketika mereka diazab. Full azabnya, Pak. Tidak ada keringanan bagi mereka, bagi orang-orang kafir musyrik yang meninggal dalam keadaan syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Kadzalika najzi kulla kafar. Kadzalika najzi kulla kafurin. Dan itulah balasan bagi orang-orang yang kufur pada Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam banyak keterangan ayat, Bapak Ibu, ya, ada orang-orang yang kemudian ketika masuk ke dalam neraka Allah Subhanahu wa taala itu, kemudian mereka saling mengenali di antara mereka, Pak. Salah satu ayat yang sering dibaca, ya, oleh orang-orang soleh terdahulu apa? Surah Al-A'raf, di mana ada interaksi antara penghuni neraka dengan penghuni neraka lainnya, dan interaksi antara penduduk neraka dengan penduduk surga. Nanti silakan bisa dicek, Pak. Salah satu ayatnya berbunyi, qala dukhulu fi umamin qad khalat min qablikum minal jinni wal insi finnar kullama dakhalat ummatul la'anat ukhtaha. Ketika
golongan jin dan manusia kemudian dilempar oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam api neraka. Kenapa bunyi ayat ini dilempar? Kata para ulama tafsir, Bapak Ibu, karena tidak ada la ahadun la yuridu dukhuluha. Tidak ada orang yang mau kemudian masuk ke dalam neraka itu. Maka mereka dilempar, dipaksa kemudian dari golongan manusia, dari golongan jin itu, Pak. Kullama dakhalat ummatul la'anat ukhtaha. Ketika mereka sudah saling berada di dalam neraka itu dan mereka saling mengenal, la'anat ukhtaha, mereka saling melaknat satu dengan yang lainnya. Orang yang pertama kali masuk neraka itu kemudian mengatakan, Rabbana haula'i adalluna fa'atihim adaban di'fan minan nar. Ya Allah, dialah dulu, mereka dulu yang membuat kami sampai saat ini di sini, maka kasihlah mereka azab yang pedih. Sebagian ulama tafsir, Bapak Ibu, ayat ini kemudian memberikan gambaran ada seorang perempuan, seorang istri menghujat suaminya, melaknat suaminya. Ada seorang anak kemudian melaknat orang tuanya. Ada pasangan saling melaknat, ada tetangga saling melaknat, ada sahabat saling melaknat nanti di neraka. Seraya mengatakan Rabbana haula'i adalluna fa'atihim adaban di'fan minan nar. Ya Allah, yang membuat aku di sini karena dia dulu. Dia yang mengajak aku kemudian melakukan maksiat, dosa dan sebagainya. Apa jawaban Allah, Pak? Apa jawaban Allah? Maka kalian sama-sama menikmati maksiat yang pernah kalian lakukan di dunia, maka hari ini rasakanlah azab yang kemudian bersama-sama di dalam neraka. Artinya Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini gambaran bahwa adanya interaksi penghuni neraka dengan penghuni neraka. Dan juga ada interaksi antara penghuni surga dengan penghuni neraka atau sebaliknya dalam surah yang sama. Saya bacakan Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Amma ahlun nari alladzi hum ahluha. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dari sahabat Abu Sa'id Al-Khudri, ini gambaran penghuni neraka, Pak. Adapun penghuni neraka yang akan kekal di dalamnya, artinya dipastikan orang ini musyrik kafir, Pak. Fa innahum la yamutu fiha wa la yahya. Orang ini tidak pernah akan meninggal dunia. Tidak akan meninggal dunia, mereka akan terus abadi hidup di dalamnya. Walakin nasun asabathumun nar bidzunubihim. Tetapi ada orang-orang yang masuk neraka karena sebab dosa yang pernah dia lakukan. Oh, berarti dia muslim, Pak. Dia masuk neraka karena dia muslim. Dia masuk neraka, dia muslim tetapi karena dosanya. Kalau tadi dia kemudian tidak mati-mati dan dia mendapatkan azab karena dia kafir musyrik. Nah, ini ada orang masuk neraka, dia muslim tetapi karena dosanya. Kemudian bi khatayahum, atau karena kesalahan mereka yang pernah mereka lakukan. Fa amatahum imatatan, ya. Kemudian Allah akan wafatkan mereka ketika mereka sudah habis apanya, Pak? Habis dosanya. Hatta idza kanu fahman udzina bisyafa'ah. Ketika sudah selesai dosanya hamba ini, maka dikasihlah syafaat oleh Allah Subhanahu wa taala. Faji'a bihim dhamaira fabathu ala anharil jannah. Maka orang itu nanti, Bapak Ibu, orang yang tadi masuk neraka karena dosanya, setelah selesai dosanya kemudian dimatikan mereka. Setelah dimatikan kemudian mereka mendapatkan syafaat dari Allah Subhanahu wa taala. Syafaat itu berupa air, yang air itu percikan dari surganya Allah Subhanahu wa taala, dan orang itu akan kembali lahir dan akan kembali tumbuh, akan kembali hidup seperti tanaman yang tumbuh yang pernah disiram oleh air itu.
Nah, berkaitan dengan ini jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka kita memahami ada syafaat Allah Subhanahu wa taala nanti di hari kiamat terhadap umat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa itu syafaat? Syafaat itu adalah pertolongan. Bapak Ibu, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam bercerita nanti di hari kiamat, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ketika ada orang dibangkitkan dari kuburnya, ada orang yang dibangkitkan dari alam kuburnya karena dia buta karena dia tidak bertaubat di dunia dan selalu makan riba. Nanti dari alam kuburnya seperti orang kesurupan setan. Ya. Ada yang dibangkitkan dalam keadaan buta, ada yang dibangkitkan dalam berbagai macam keadaan. Kemudian mereka digiring ke padang mahsyar, tidak menggunakan alas kaki, tidak menggunakan pakaian selai pun, dan tidak dikhitan bagi kaum laki-laki, Bapak Ibu. Kemudian Sayyidina Aisyah mengatakan, ya Rasulullah, anarawnaha ba'dan ba'din. Apakah kami tidak saling melihat antara satu dengan yang lain? Kata Rasulullah SAW, farda. Tidak ada satupun orang yang akan berpikir bagaimana nasib orang lain. Ya, kata Nabi SAW akan memikirkan nasib sendiri-sendiri. Disitulah manusia kemudian diarahkan ke padang mahsyar, Bapak Ibu. Kita tahu ya, tempat yang begitu luar biasa yang tidak pernah kebayang oleh manusia sebelumnya. Begitu dekat matahari kepadanya, ya, sampai-sampai nanti ada orang yang melelehkan ya air keringatnya sampai sebetis, ada yang sampai sedengkul, ada yang sampai sepaha, ada yang sampai seperutnya, bahkan ada yang berenang, Pak. Disitulah kita butuh syafaat. Maka kata Rasulullah SAW apa? Sab'atun, dalam hadis Imam Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, sab'atun yadhilluhumullah yaumal qiyamati yauma la dhilla illa dhilluh. Nanti 7 golongan manusia yang akan mendapatkan syafaat, yang dimana tidak ada syafaat selain syafaat Allah Subhanahu wa taala. Siapa mereka, Pak? Mari kita cek. Mudah-mudahan ada kita dari satu di antara 7 ini, Pak. Satu siapa? Imamun adilun, pemimpin yang adil. Pemimpin itu siapa? Mulai dari terkecil sampai hal terbesar. Presiden, gubernur, bupati, wali kota, camat, lurah, RW, RT, sampai dalam tataran yang terkecil, yaitu kepala rumah tangga. Bahkan bukan hanya saja kepala rumah tangga, tetapi kita memimpin diri kita pun termasuk pemimpin. Pemimpin yang adil pertama. Yang kedua, ya, kita nggak detailkan pemimpin yang adil ini, nanti akan pertanyaan bagaimana nanti 2024. Nggak usah, Pak. Nanti aja ketika mau 2024 baru bahas pemimpin yang ideal dalam prinsip Islam tuh gimana. Nah, nanti dibahas 2024, masih lama, Pak. Ya. Kompetensinya belum, tetapi orang sudah memanas, Pak. Oke. 2. Wasyabun nasya fi ibadatillah. Seorang pemuda terbiasa dia melakukan ketaatan. Kenapa spesifik Allah sebutkan pemuda? Dalam Rasulullah SAW menyebutkan dalam hadis ini, karena di waktu mudalah orang itu berpotensi besar melakukan hal-hal di luar dugaan, termasuk kebaikan dan keburukan, Pak. Makanya yang dimaksud dengan muda itu apa dalam prinsip Islam? Usia 17 sampai angka 40 muda namanya, Pak. Makanya kalau bapak-bapak masih usia 40 muda namanya. Maka jangan heran kalau ada orang sudah nikah punya anak 3, usia masih 36 tapi masih kemudian suka sama orang lain, dia berarti puber. Maka wajar karena dia masih muda, maka disebut dengan puber kedua. Nah, wajar karena masih muda. Yang nggak wajar itu mohon maaf, ya sudah aki-aki masih puber. Ini Pak, nanti kita akan bacakan bagaimana Rasulullah SAW romantisnya di usia 60 tahun, Pak, bersama istri-istrinya. Rasul itu usia 60 tahun itu masih senderan kepada Sayyidina Aisyah. Bahkan di penghujung hayat beliau itu beliau menaruh kepala beliau di paha Rasulullah, paha Sayyidina Aisyah radhiyallahu taala. Nah, maaf kadang kita kalau sudah
pangsion ini Pak, mohon maaf kadang-kadang pegang tangan bini aja nggak mau. Ya, ibu-ibu ini kan mau juga dipegang tangannya Pak. Pegang ketika kondangan Pak, dipeluk, dirandeng, ya. Nah, termasuk ketika kita di rumah Pak, tidur bareng itu sunnah hukumnya Pak. Jangankan tidur, mandi bareng pun sunnah Pak. Lah ini kita udah punya cucu Pak Ustadz, suami saya agak susah tidur sama saya. Kenapa? Semenjak punya cucu. Betul nggak Pak? Gitu Pak. Saya soalnya dikasih WA sama ibu-ibu, Ustadz tolong kasih tahu bapak-bapaknya bagaimana Rasulullah SAW ketika usia 60 tahun. Nah ini di dalam kitab ini ada nih Pak. Usia 60 tahun nggak mau gendong istri, nggak mau gandeng istri, repot. Jangankan di tempat tidur Pak, di kamar mandi pun mandi berdua sunnah hukumnya, apalagi tidur berdua. Ini lebih sayang cucu daripada bininya Pak. Nah ini WA-an ibu-ibu ya. Ibu selesai ya, sudah saya sampaikan. Yang merasa aja Pak. Yang ketiga, nah ini yang ketiga nih. Yang ketiga Bapak Ibu, orang yang dapat syafaat Rasulullah SAW itu nanti syafaat Allah Subhanahu Wa Taala itu siapa? Warajulani tahabbaba fillahi fajatama alaihi wa tafarraqa alaihi. Dua orang yang senantiasa mencintai karena Allah dan berpisah karena Allah Subhanahu Wa Taala. Dia bertemu karena Allah, berpisah karena Allah. Dia bertemu di pengajian karena Allah. Dia juga berpisah karena Allah. Yang keempat, warajulun qalbuhu mu'allaqun bil masajid. Ada orang yang kalau dia sholat di rumahnya, dia merasa risih, dia merasa nggak enakan, ada yang kurang rasanya kalau dia tidak berangkat ke masjid Pak. Bukankah Rasulullah SAW menyebutkan idza ra'aitumur rajula ta'ahadul masjid fashhadu alaihi bil iman. Saksikan orang yang beriman itu adalah orang mondar-mandir ke masjid, subuhnya di masjid, asarnya di masjid, maghribnya di masjid, isyanya di masjid. Ya, 5 waktunya di masjid, Pak. Dan seorang tabi'in mengatakan, Ibrahim an-Nakhai mengatakan kafa aliman bil munafiq ayyakuna rajula jaral masjid wa lam yura fihi. Ini sering saya ucapkan nih kalimat ini, Pak. Cukup orang itu dikenali sebagai orang munafik tulen ketika apa? Ketika rumahnya bertetangga dengan masjid tetapi dia nggak pernah datang ke masjid itu, Pak. Munafik itu katanya. Ya. Bertetangga itu apa maksudnya? Speaker masjid itu datang ke rumahnya, Pak. Sampai tuh. Speaker masjid itu, Pak. Makanya Ibrahim an-Nakhai seorang ulama ya besar ya di zaman tabi'in dan ahli hadis di Kufah mengatakan kafa alimal bil munafiq ayyakuna rajula jaral masjid wa lam yura fihi. Enggak pernah kelihatan batang hidungnya di masjid. Azan dia dengar, iqamah dia dengar, bahkan rumahnya ya kebuka lebar. Ya. Tapi kalau ada dandutan paling cepat. Nah, itu. Nah, yang keberapa, Pak? 5. Yang kelima siapa? Yang kelima itu adalah orang yang bangun di tengah malam. Ya. Wa rajulun da'awallahu khalian fafadat 'ainahu. Orang yang bangun di tengah malam, dia ingat itu dosa maksiat yang pernah dia lakukan. Sambil dia bersendiri, dia meneteskan air mata. Oh, dulu waktu SMA 1 di Bekasi, SMA 2, SMA 5, ketika ke kantin, ya beli gorengan 4, ambilnya 5. Nah, itu Pak ya. Nah, dia ingat itu Pak. Oh, dia mau bayar sekarang orangnya udah nggak ada, gimana caranya? Dia sedekahkan. Dia sedekahkan atas nama orang yang pernah dia zalim itu. Kalau enggak diambil nanti dosanya tuh, diambil apa? Pahalanya nanti di hari kiamat. Itulah yang orang disebut dengan muflis, orang yang merugi nanti di hari kiamat. Keenam, Pak. Yang dapat syafaat Allah Subhanahu wa taala itu nanti di hari kiamat siapa? Wa rajulun da'athu imra'atun dzatu nasabin wa jamalin wa qala inni akhafullah.
Seorang laki-laki yang mampu mengatakan saya takut kepada Allah ketika diajak bermaksiat oleh seorang wanita yang memiliki kecantikan dan memiliki kedudukan yang tinggi di hadapan masyarakat. Betapa banyak kisah terdahulu ya, orang hebat itu jatuh karena wanita. Jangan jauh-jauh Pak, banyak di bangsa kita, di negeri kita ini, politikus, orang-orang besar jatuh karena wanita. Sehingga dalam satu kesempatan Rasulullah SAW ketika di penghujung hayat beliau, ketika sedang bersender di pangkuan Sayyidina Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, kemudian Nabi SAW mengatakan ittaqud dunya wattaqun nisa. Hati-hati terhadap dunia dan hati-hati terhadap wanita. Karena dua hal inilah yang mengakibatkan kecelakaan bagi Bani Israel dulu ya, ketika mereka sedang jaya-jayanya. Makanya ketika orang sedang jaya-jayanya Pak, biasanya diuji dengan ya wanita, diuji dengan harta, diuji dengan jabatan. Nah, biasanya kalau nggak kuat-kuat iman jatuhlah itu Pak. Ada sebuah kisah dulu di zaman Bani Israel, tepatnya zaman Nabi Musa alaihissalatu wassalam. Ada seorang abid, ahli ibadah, kalau sekali dia berucap, sekali dia berdoa, langsung tembus doanya ke langit Pak. Siapa itu? Disebutkan dalam surat Al-A'raf, namanya Bal'am bin Ba'urah. Siapa namanya? Bal'am bin Ba'urah. Bal'am bin Ba'urah ini singkat cerita, setiap dia berdoa, apapun dia minta langsung turun dari langit Pak. Berarti orang ini dekat betul ya. Pada akhir cerita kehidupannya apa? Dia menyesatkan banyak orang karena fatwanya. Karena apa? Karena dia sudah disogok oleh Bani Israel yang waktu itu Bani Israel yang tidak suka dengan Nabi Musa alaihissalatu wassalam. Singkat cerita apa Pak? Orang yang kemudian dia berikan saran supaya pasukan Nabi Musa itu kalah apa? Bagaimana caranya? Suruh wanita-wanita, anak-anak muda yang baru lahir, yang baru ABG, dikeluarkan, dipermak, disalonin, kemudian pakai baju yang seksi, jualan di mana? Di tengah-tengah pasukan Nabi Musa alaihissalatu wassalam. Ternyata marketing seperti ini sudah ada di zaman Nabi Musa Pak. Maaf Pak, maaf. Kalau hari ini kita pergi mau beli mobil, mau di mall, mau di showroom, pertanyaan saya, pertama kali kita lihat mobilnya atau salesnya dulu Pak? Ternyata otak sales seperti ini itu diawali oleh Bani Israel Pak. Itu di zaman Nabi Musa alaihissalam. Apa kata Bal'am bin Ba'urah, seorang yang tadinya sekali dia berdoa langsung terkabulkan doanya? Kamu perintahkan seluruh anak perempuanmu bersolek secantik-cantiknya, pakai pakaian seksi, kemudian pergilah berjualan di mana? Pasukan Nabi Musa alaihissalatu wassalam. Dari itulah kemudian mereka kemudian hancur Pak. Kesimpulannya apa? Sales-sales modal seperti ini sudah diajarkan oleh orang-orang Yahudi di zaman dahulu. Ya. Lebih bening salesnya daripada mobilnya Pak. Kok Pak Ustadz tahu? Ya orang di depan mata Pak. Kita mau pergi ke mall aja, jangankan sales HP, sales mobil, sales HP pun sama. Ya, lebih mulus salesnya daripada HP-nya. Ya. Terakhir Pak, apa? Terakhir itu apa? Orang yang bersedekah menginvestasikan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Nah, inilah orang-orang yang akan mendapatkan syafaat nanti di hari kiamat. Sehingga Rasulullah SAW dalam satu kesempatan, ya, hadis yang cukup panjang, saya ringkas saja nih Pak untuk mengakhiri kajian kita. Rasulullah SAW dalam hadis yang lain, Abdullah ibn Mas'ud, ya seorang sahabat Nabi SAW, salah satu ahli fikih di zaman sahabat itu namanya Abdullah ibn Mas'ud. Abdullah bin Mas'ud ini nanti beliau ini salah satu orang yang menyebarkan agama Islam ke Kufah. Ke Kufah itu ke Irak Pak. Sehingga nanti akan melahirkan ulama-ulama besar. Di antara ulama yang
dihasilkan oleh Abdullah bin Mas'ud itu adalah namanya Masyruk al-Ajda. Masyruk al-Ajda ini nanti punya murid namanya Ibrahim an-Nakhai. Ibrahim an-Nakhai punya murid namanya Hamad bin Sulaiman. Hamad bin Sulaiman inilah punya murid namanya Abu Hanifah. Maka sanad daripada Imam Abu Hanifah pendiri mazhab Hanafi itu nanti bersambung kepada Abdullah bin Mas'ud. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Inni la'arifu akhiru ahlin nari khurujan." Saya adalah yang paling tahu betul orang yang paling terakhir keluar dari neraka. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Rajulun yakhruju minha zahfan." Ya, orang yang keluar itu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, keluar zahfan itu artinya, ya, ada yang menyebutkan berkelompok-kelompok, Pak. Kenapa berkelompok-kelompok? Tidak semua keluar itu dengan serentak. Kenapa? Karena dosanya beda-beda. Ada yang dosanya 100, ada yang dosanya 90, misalnya ada yang dosanya 80, sehingga keluarannya enggak serentak. Nah, gitu. Maka fayuqalu lahu antalik fadkhulil jannah fayadhhabu liyadkhulul jannah. Maka orang yang keluar dari neraka itu disuruh oleh Allah Subhanahu wa taala segera masuk ke dalam surga. Fayadhhabu fayadkhulul jannah, maka dia bergegas masuk surga, Pak. Fayajidun nasa qad akhadhul almanazilah. Ketika penghuni neraka yang terakhir tadi keluar dari neraka itu, ketika dia buru-buru masuk ke surga, maka surga itu sudah ada orang-orang di dalamnya. Ya, ibarat udah dikaplingin, Pak, itu surganya sama orang-orang sebelum dia. Fayarji'u fayaqulu, maka dia balik lagi. Orang yang tadi masuk surga yang terakhir itu, Pak, dia balik lagi. Fayaqulu, ya Allah, ya Rabbi, ya Allah. Nah, ini interaksi orang yang paling akhir masuk surga ini sama Allah, Pak. Qad akhadhan nasu 'alal manazilah, ya Allah, tempatku sudah diambil oleh orang-orang sebelumku. Nah, fayuqalu lahu atadhkurul zamana alladhi kunta fihi. Coba, kata Allah Subhanahu wa taala, kamu, ya, khayalkan itu, ya, tempat kamu kira-kira bagaimana? Seluas itulah tempat kamu di surga. Coba bayangkan, Pak, surga itu, ya, seluas yang kita pikirkan. Makanya dalam ayat Al-Quran itu kan, ya, surga itu seluas bumi dengan, nggak mungkin kira-kira begitulah, Pak. Nggak mungkin surga itu penuh, karena surga itu seluas, ya, bumi dengan langit, Pak. Bayangkan, satu laki-laki berbanding 70 apa? Bidadari. Maka ada seorang sahabat bertanya, ya Rasulullah, kalau 70 bidadari kuat enggak kira-kira, katanya. Ini laki-laki yang nanya nih, Pak, kuat enggak ya Rasulullah? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, yu'tal quwwata mi'atu rijalin fid dunya. Nanti orang yang masuk surga, Bapak Ibu, Bapak-bapak nih, ya, satu orang laki-laki kekuatannya sama dengan 100 laki-laki di dunia. Maka wajar dapat berapa? 70 bidadari. Oh, gimana, kuat nggak, Pak Ustadz? Nah, kata Nabi, 100 kekuatan ahli dunia. Nah, maka orang itu, Pak, ya, yang tadi berinteraksi dengan Allah Subhanahu wa taala, maka akan ditambah 10 kaplingan lagi itu, Pak. Artinya 10 tempat yang lebih luas lagi. Ya, maka, ya, orang tadi, ya, mengatakan begini, Pak, fayaqulu taskharu bi wa anta malik. Ya Allah, jangan ngeledek. Engkau raja boleh, tetapi jangan ngeledek. Saya sudah disiksa ini. Kira-kira begitulah, Pak, sederhananya. Qala falaqad raaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka ketika Rasulullah SAW menceritakan interaksi seorang hamba itu kepada Allah, dhahika hatta badat nawajidhuhu, sehingga Nabi sallallahu alaihi wasallam nampak gigi gerahamnya sambil tersenyum. Artinya Nabi itu tersenyum karena apa, Pak?
karena omongan orang tadi, ya Allah jangan ngeledek, kira-kira begitu. Nah, udah di akhir ya, kemudian disuruh mikirin berapa luasnya, kemudian ditambah lagi 10 kali lipat gitu ya. Kemudian dia mengatakan jangan ledek ya Allah ya. Boleh kita miskin kira-kira begitu Pak ya. Kalau kita sama teman jangan ledek lah kau gitu kan. Nah, sehingga Rasulullah SAW kemudian tersenyum, yang nampak adalah hanya gigi gerhamnya saja. Nah, ini membuktikan Rasulullah SAW dalam setiap keadaan pasti tersenyum. Ya, termasuk isi pengajian Pak. Ya, termasuk isi pengajian. Janganlah tergalak-galak jadi ustadz. Karena jamaah itu datang ke pengajian itu punya masalah 10 Pak. Kalau ustadz-ustadznya ngamuk dalam menyampaikan, bertambah nggak masalahnya jamaah? Jadi berapa? 11. Nah, udahlah. Jadi ustadz juga harus banyak senyum Pak, gitu ya, supaya jamaahnya senyum, rileks saja. Gitu ya. Baik Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, ini gambaran bagaimana Rasulullah SAW berinteraksi bersama para sahabat, ya, bersama istri dan orang-orang yang beliau cintai. Dan sebenarnya banyak sekali hadis-hadisnya nih Pak. Intinya adalah tentang senyum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik, sampai di sini jazakumullah khairan Pak. Sudah jam 6 ya. Mungkin ada yang mau menambahkan, silakan Pak sebelum saya tutup. Nggih Pak Haji. Assalamualaikum. Baik, kenapa dalam gambaran nanti laki-laki yang mendapatkan ini dan itu, sedangkan perempuan tidak? Sebenarnya sama Pak. Perempuan juga akan mendapatkan keistimewaan sama seperti laki-laki mendapatkan keistimewaan di atas perempuan. Contohnya apa? Ketika ya seorang sahabiah dikasih gambaran oleh Rasulullah SAW, nanti laki-laki itu akan mendapatkan 70 bidadari. Dikomplain oleh sahabiah, Pak. Kenapa yang laki-laki saja? Lantas kami yang perempuan istrinya di mana? Nah, dia akan menjadi pemain suri dari sekian puluh bidadari itu. Artinya ketuanya bidadari itu siapa, Pak? Bini kita. Jadi ya artinya ya tetap dia akan menjadi jenderal Pak, di dunia pun di akhirat Pak. Bisa jadi kita itu bintang 1, bintang 2 Pak, tapi ada bintang lebih atas daripada kita ketika di rumah. Siapa itu? Bini. Bukan hanya saja di dunia, nanti di akhirat juga sama. Maka berbahagialah para ibu-ibu. Ya. Iya. Artinya kan dikomplain itu Rasul. Ya Rasul, gimana sama kami? Ya Anda itu akan menjadi pemain surinya siapa? Para bidadari. Artinya tetap dia jadi bintang di sana Pak. Untuk membahagiakan ibu-ibu. Iya, seperti itu. Oke itu Pak, jazakumullah khair. Ada lagi? Oh itu ada ibu-ibu tuh. Tumben ada ibu-ibu mau tanya nih. Pak, ada ibu yang mau bertanya, mau lihat, mau pakai mic ya? Ada. Ada yang angkut tangan tadi ibu-ibu di belakang tuh. Ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Assalamualaikum. Ustaz, bukan itu kan senyum itu kan Rasul mengajarkan soal bersenyum kan sedekah Ustaz ya. Tapi ini sebentar, kalau kita senyum nih, kadang-kadang kan yang bukan muhrimnya gitu kan. Nah itu seperti apa gitu kan? Kalau kita sama jamaah masjid ya, kalau kita senyum kita cuma assalamualaikum itu kadang-kadang
ada yang nggak mau jawab gitu, karena mungkin karena bukan muridnya, jadi kita serba salah gitu. Dan Rasulullah mengajarkan untuk menyebabkan salah, untuk tersenyum, tapi kendalanya kalau yang bukan muridnya gimana Ustaz kalau sama jemaah masjid. Yang kedua Ustaz, saya mau tanya ini yang masalah untuk kodok sholat. Mungkin ada yang belum paham sehingga dibilangnya itu kodok sholat itu tidak ada karena tidak dilakukan oleh Rasulullah SAW. Itu Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Baik, Bu. Dalam surah Nur dijelaskan begini. Qul lil mu'minina yaghudduna min absarihim wa yahfadhu furujahum. Katakan kepada laki-laki yang beriman untuk kemudian mendudukkan pandangannya dan menjaga kemaluannya. Hu azkalahum, dan itu bagi cara untuk membersihkan dirinya, dan itu lebih suci bagi mereka. Begitu juga dengan perempuan muslimah. Qul lil mu'minati yaghudduna min absarihinna. Katakan kepada mukminah di antara kalian untuk menundukkan pandangannya ketika mereka berinteraksi bersama para laki-laki. Nah, ini panduan yang sangat jelas Ibu, Bunda ya. Jadi Bunda nggak usah dibilang sombong, biarin aja. Yang dibilang sombong nggak apa-apa gitu ya. Ya. Nah, ini kadang-kadang repotnya di kita ini kalau sama orang lain ramahnya minta ampun, sama bini sendiri nggak ramah. Makanya ada yang bilang begini, Pak Ustadz, saya kalau lihat cucu anak orang lain ingat anak sendiri, tapi kalau lihat bini orang lupa bini sendiri katanya, Pak. Nah, ini kan nggak benar ini, Pak. Ya, jadi itu panduan sangat jelas Bunda ya. Yang kedua, kaitan dengan apa tadi? Kaitan dengan qadha salat. Pertanyaan saya, qadha itu apa, Pak, kira-kira? Apa itu qadha? Hah? Oke, qadha itu seringkali kemudian diterjemah dengan pengganti, bukan pengganti. Makna qadha itu apa? Fi'lul wajib khariju waqtiha. Melakukan sesuatu yang wajib di luar waktunya. Nah, maka pertanyaannya, ya, adakah sholat qadha? Mari saya sebutkan dalilnya. Rasulullah SAW dalam hadis Imam Muslim, persis di bab birrul walidain wa silaturahmi, itu dalam pasal itu, dalam hadis Imam Muslim dan Sahih Muslim. Nabi SAW pulang perang. Singkat cerita, Nabi SAW menyuruh kepada para sahabat jangan masuk kota Madinah dulu karena waktu malam. Nanti kita masuk setelah selesai sholat subuh. Nabi memberitakan beberapa para sahabat untuk kemudian apa? Untuk kemudian berjaga-jaga. Nanti kalau sudah waktu subuh datang langsung dibangunkan. Sahabat yang diperintahkan untuk berjaga-jaga tertidur pula, Pak, karena capek, tertidurlah sampai Nabi SAW bangun seorang diri dalam matahari sudah mulai agak meninggi, Pak. Ya, sudah mulai panas pipi para sahabat itu. Nabi baru bangun, kemudian dibangunkan Bilal bin Abi Rabah, kemudian seluruhnya dibangunkan. Singkat cerita, mereka ngambil air wudu, kemudian mereka azan dan iqamat, langsung Nabi SAW sholat subuh berjamaah ketika matahari sudah meninggi. Baik. Dari sini kemudian sebagian ulama yang kemudian mengisyaratkan adanya qadha salat itu ada dengan dalil ini, karena mereka mengatakan namanya qadha itu adalah fi'lul wajib khariji waqtiha, mengerjakan sesuatu yang wajib di luar ketentuan waktunya. Subuh sampai jam berapa, Pak? Sampai tulu isyamsi, sampai terbit matahari. Kalau sudah keluar dari terbit matahari, berarti itu maknanya dia sedang apa? Qadha. Kenapa? Makna qadha itu adalah fi'lul wajib kharija waqtiha, melakukan yang wajib di luar waktunya, bukan mengganti. Kalau mengganti itu artinya badal. Nah, pertanyaannya, kapan orang itu kemudian boleh mengqadha? Satu, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, rufi'al qalam, ya, terangkatnya bolpen itu, catatan itu tiga. Satu di antara tiga itu apa? An-naim hatta yastaiqadha, orang yang tertidur sampai dia baru bangun, Pak. Contoh misalnya kita bangun kita tertidur karena pulang dari luar kota, sampai rumah jam 12 karena capek betul, sampai kita tidur sampai jam 7 pagi. Ketika bangun dari jam 7 pagi, maka wajib dia sholat subuh. Artinya dia sedang melakukan hal yang wajib di luar apa? Ketentuan waktunya itu, Pak. Satu.
Yang kedua, kapan orang itu boleh dikasih dispensasi? Ketika dia lupa. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ketika kamu lupa sholat, maka kamu sholat ketika kamu ingat. Kan ada orang begini Pak, contoh misalnya baru pulang dari kerjaan, tiba-tiba pengen rebahan, ketiduran Pak. Ya, sholat subuh seperti biasa, tiba-tiba jam 8 baru ingat, tadi malam perasaan gue belum sholat deh. Nah, ketika dia ragu begitu, maka dia wajib sholat apa? Sholat isya di waktu jam 8 pagi itu. Ya. Nah, ini hal-hal yang membuat orang itu boleh kemudian melakukan ya qada itu. Nah, pertanyaannya, kalau ada orang muslim dia Pak, usianya sudah balik, sampai angka 40 nggak pernah dia sholat, baru sadar dia, ya, ketika dia mau pensiun Pak, baru sadar dia Pak. Nah, bagaimana status sholatnya? Maka itulah pendapat mazhab Syafi'i, orang seperti itu harus kemudian dia sholat setiap hari sampai waktu berapa lama dia tinggalkan. Contoh misalnya 10 tahun dia nggak sholat Pak, 10 tahun dia nggak sholat, maka orang ini dia sholat selama 10 tahun ke depan setiap waktu, maka dia lebihkan subuh, sholat berjamaah, setelah itu dia sholat lagi, dia niat untuk 10 tahun yang sudah lalu. Kenapa? Kata mazhab Syafi'i, karena dia lahir dari seorang muslim. Berbeda kisahnya orang yang kafir masuk Islam, tidak ada beban bagi dia, tetapi dia sudah muslim, tetapi dia lalai meninggalkan sholat, maka orang ini wajib kemudian dia. Nah, itu pandangan mazhab Syafi'i. Kalau pandangan mazhab Maliki nggak ada, kalau sudah lewat ya lewat saja. Makanya ketika kami di Sudan, karena bermadzhab Maliki, tidak ada itu Pak cerita qada sholat itu, tidak ada cerita qada sholat. Ya. Nah, bagaimana prinsip kita? Nah, kita ini kan sudah apa Pak? Kita sudah muslim, ya. Bapak-bapak sudah tidak ada pekerjaan, mungkin ada sholat yang pernah bolong-bolong dulu, maka digantilah. Semoga dengan berganti itu Allah memberikan ampunan pada kita. Nah, itu poinnya itu aja. Jangan kemudian diruncingkan apakah itu kemudian bid'ah atau tidak. Ya, kita poinnya adalah bagaimana mendapatkan ampunan Allah dari apa yang kita ganti sebelumnya. Ya, yubaddilullahu sayyi'atihim hasanah. Semoga Allah mengganti ya apa yang pernah kita tinggalkan dengan kebaikan-kebaikan yang kita lakukan di masa datang. Maka itu jawaban saya Bunda ya, Ibu ya. Sudah menutupi kekurangan sholat, itu gimana? Menyempurnakan sholat kita yang kurang sholat ya, dengan sholat sunnah, memperbanyak sholat sunnah, apakah itu sama? Bisa ini ya? Nggak bisa Bu. Wajib nggak bisa disempurnakan dengan sunnah. Artinya ketika dia sudah meninggalkan yang wajib, contoh dia nggak sholat kemudian ditempel dengan sunnah, nggak bisa. Kecuali dia sholat berjamaah, nakis gitu apa? Kurang dia nilai pahalanya, tapi dia tambah dengan ba'diyah atau qobliyah, itu baru dikatakan sempurna. Itu Bu ya. Jadi sunnah itu nggak menutup yang kita kurang sholat wajib ya? Nggak bisa ya? Ya nggak bisa karena wajib. Tidak, ya? Iya. Sama seperti ideologikanya. Kiasnya seperti ini. Orang yang meninggalkan yang meninggalkan puasa wajib Ramadan tidak bisa kemudian dipuasa sunahkan dengan niat puasa wajib plus puasa sunnah. Yang bisa adalah puasa sunnah dengan puasa sunnah. Mana dalilnya? Ini untuk terakhir. Nabi sallallahu alaihi wasallam biasa sholat malam, karena bagi Nabi itu wajib sholat malam Pak. Suatu ketika Nabi musafir, ya, tiba-tiba Nabi gak sholat qiyamul lail, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengganti sholat qiyamul lail 11 rakaat di waktu duha. Nah, ini menunjukkan apa? Wajib tidak bisa diganti dengan sunnah, tapi sunnah bisa diganti dengan sunnah. Nah, ini dalilnya Bunda ya. Terima kasih banyak, jazakumullah khairah. Mudah-mudahan bermanfaat. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
kasih Ustaz. Ustaz.